Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia kembali diguncang dengan kabar dari Asia Tenggara. Di Filipina, rakyat turun ke jalan dalam gelombang demonstrasi yang mengguncang ibu kota Manila dan kota-kota besar lainnya. Demo ini lahir dari luka yang dalam. Tuduhan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir yang nilainya mencapai miliaran dolar. Dana publik yang seharusnya untuk rakyat miskin malah dirampok oleh tangan-tangan kotor. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam kisah penuh gejolak ini, izinkan saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar suara kebenaran dan pembelaan terhadap keadilan bisa terus kita gaungkan. Karena apa yang terjadi di Filipina adalah cermin penderitaan rakyat kecil di seluruh dunia. Mari kita telusuri 10 segmen besar dari demonstrasi di Filipina yang disebut-sebut sebagai salah satu aksi rakyat terbesar dalam sejarah negeri itu. Rakyat Filipina sudah lama jenuh dengan berita korupsi yang terus berulang. Proyek pengendalian banjir yang seharusnya melindungi rakyat dari bencana tahunan justru dijadikan ladang uang oleh para pejabat dana publik yang jumlahnya setara dengan triliunan peso. Lenyap entah kemana setiap kali hujan deras turun. Rakyat miskin Filipina harus berenang dalam banjir. Kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa. Namun para pejabat dan legislator yang duduk di kursi kekuasaan tetap hidup mewah dengan uang rakyat. Inilah luka yang menyalakan api protes. Rakyat merasa ditipu. Mereka menyadari bahwa proyek yang dibanggakan pemerintah hanya papan nama tanpa wujud nyata. Atau jika ada, kualitasnya jauh dari standar, lumpur korupsi, terlalu pekat untuk dibiarkan. Maka rakyat pun turun ke jalan, bersatu dalam satu suara. Hentikan pengkhianatan terhadap bangsa. Puncak dari rangkaian protes ini adalah aksi besar yang disebut Trillion Peso March. Direncanakan pada 21 September 2025. Aksi ini dipusatkan di Luneta dan Idesa, dua lokasi yang syarat makna sejarah. Di tempat inilah rakyat Filipina dahulu menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos. Kini, rakyat kembali berkumpul untuk menuntut perubahan. Nama Trillion Peso March sendiri mengandung makna mendalam. Ia menjadi simbol betapa besarnya dana publik yang diduga diselewengkan dan betapa rakyat menuntut pertanggungjawaban penuh. Seruan aksi ini datang tidak hanya dari mahasiswa dan aktivis, tetapi juga dari serikat pekerja, pemuka agama, dan kelompok sipil. Mereka menyadari bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan masalah moral yang menggerogoti jantung bangsa. Aksi ini adalah panggilan jiwa, sebuah seruan agar rakyat tidak lagi diam. Gelombang protes ini banyak digerakkan oleh mahasiswa dan aktivis. Di berbagai universitas, ribuan mahasiswa melakukan walkout, keluar dari kelas, meninggalkan buku dan pena, lalu menuju jalanan dengan poster dan teriakan lantang. Bagi mereka, masa depan bangsa sedang dirampok di depan mata. Apa gunanya belajar tentang pembangunan, hukum, dan keadilan jika semua itu hanya dijadikan permainan oleh elit korup? Aksi mahasiswa ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Filipina. Mereka mengingatkan bangsa bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga medan lahirnya suara rakyat. Suara mereka menyatu dengan gelombang besar protes di jalanan Manila, membentuk arus perubahan yang sulit dibendung. Demonstrasi tidak hanya terjadi di Manila, di Cebu, Davao, dan berbagai kota lain. Massa rakyat juga turun ke jalan. Mereka berbaris dengan bendera, spanduk, dan teriakan menuntut keadilan. Banyak pekerja publik ikut serta. Ada yang mogok kerja, menutup kantor pemerintahan, dan ada pula yang menggelar aksi duduk di depan gudang-gudang penting. Transportasi terganggu, pasar sepi, dan aktivitas kota lumpuh. Inilah bahasa rakyat. Mereka menunjukkan bahwa tanpa rakyat kecil, negara ini tidak bisa berjalan. Korupsi bukan hanya masalah di atas kertas, tetapi luka nyata yang menghancurkan kehidupan sehari-hari di seluruh Filipina. Api perlawanan menyala, membakar harapan akan perubahan. Sayangnya, tidak semua berjalan damai. Di sejumlah titik, terutama di Manila, aksi massa berujung bentrokan dengan aparat kepolisian. Ketika polisi memaksa membubarkan massa dengan gas air mata, rakyat merespons dengan batu, kayu, bahkan membakar kendaraan. Adegan dramatis terjadi di jalan-jalan ibu kota. Asap hitam membumbung, kendaraan terbakar, kaca pecah,
dan suara teriakan bercampur dengan sirena. Rakyat menolak mundur, sementara aparat bersikeras menjaga ketertiban. Namun, bagi rakyat, apa yang mereka lakukan adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Jika suara mereka tidak didengar, maka jalanan akan menjadi saksi jeritan hati yang tak bisa dibungkam. Kerusuhan ini menjadi pengingat betapa dalam luka bangsa akibat pengkhianatan elit. Media memainkan peran penting dalam aksi ini. Sebagian media menyoroti penderitaan rakyat dan keberanian mereka turun ke jalan. Tetapi sebagian lainnya yang dikuasai oleh elit politik mencoba menggiring opini dengan menuduh rakyat sebagai perusuh. Di media sosial, narasi rakyat justru berkembang lebih kuat. #Triliun Peso March menjadi trending. Dengan jutaan unggahan yang memperlihatkan wajah-wajah rakyat biasa yang berjuang demi keadilan, generasi muda memanfaatkan teknologi untuk mengungkap kebohongan, menyiarkan langsung aksi, dan mendokumentasikan kekerasan aparat. Dunia melihat dan dunia ikut bersuara. Dalam perang narasi ini, kebenaran rakyat menembus layar, menolak untuk dikubur oleh propaganda kekuasaan. Tanggal 21 September memiliki makna sejarah yang dalam. Itu adalah hari ketika Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat militer pada tahun 1972, membuka jalan bagi rezim otoriter yang menindas rakyat Filipina. Kini, pada tanggal yang sama, rakyat kembali memenuhi jalan-jalan Manila. Seakan sejarah terulang, rakyat berkata, "Cukup sudah." Mereka menolak tirani baru, entah dalam bentuk korupsi atau pemerintahan yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Bagi rakyat, setiap tanggal ini adalah pengingat bahwa kebebasan tidak pernah datang gratis. Dan kali ini, kebebasan itu kembali dipertaruhkan. Di tengah panas terik dan asap gas air mata, suara rakyat menggema. Keadilan! Hentikan korupsi. Bagi mereka, tuntutan ini bukan sekadar angka di anggaran negara. Ini adalah soal kehidupan nyata. Uang yang dicuri adalah obat bagi orang sakit, sekolah bagi anak-anak miskin, rumah bagi mereka yang hanyut oleh banjir. Setiap peso yang hilang adalah darah rakyat. Setiap proyek fiktif adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Dengan teriakan lantang, rakyat menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran ditegakkan, meski penuh amarah. Demonstrasi ini juga melahirkan harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rakyat dari berbagai lapisan mahasiswa, buruh, guru, pemuka agama, aktivis bersatu dalam satu barisan. Persatuan ini adalah kekuatan yang ditakuti penguasa, karena selama rakyat bersatu, tidak ada tembok kekuasaan yang bisa berdiri kokoh. Harapan tumbuh di jalanan Manila. Harapan bahwa korupsi akan diberantas, bahwa bangsa bisa bangkit kembali dengan pemerintahan yang bersih dan adil. Rakyat menemukan kembali semangatnya, dan semangat itu adalah modal terbesar bagi masa depan Filipina. Demo besar ini bukan hanya cerita Filipina, ini adalah cermin bagi seluruh dunia. Korupsi adalah musuh bersama umat manusia, dan perlawanan terhadapnya adalah panggilan universal. Apa yang dilakukan rakyat? Filipina menunjukkan bahwa rakyat kecil bisa bangkit, bisa bersuara, bisa melawan meski berhadapan dengan kekuatan besar. Dunia harus belajar dari keberanian ini, karena dimanapun, ketika uang rakyat dicuri, ketika keadilan diinjak, maka rakyatlah yang akhirnya akan bangkit. Filipina telah berbicara, dan suaranya menggema ke seluruh penjuru dunia. Jumlah massa yang turun dalam Triliun Peso March banner-banner mencengangkan. Menurut berbagai sumber, lebih dari 500.000 orang memenuhi jalanan Manila. Dengan titik pusat di Luneta Park dan jalur ikonik IDESA, jumlah itu belum termasuk ribuan lainnya di Cebu, Davao, dan kota-kota besar lain yang ikut menggelar aksi solidaritas. Ini adalah salah satu mobilisasi rakyat terbesar dalam sejarah Filipina modern. Kerumunan yang begitu besar bukan sekadar angka. Ia adalah wajah-wajah rakyat yang muak dengan penindasan, dengan suara lantang yang menggema di jalanan. Stop korupsi! Uang rakyat untuk rakyat. Para peserta aksi datang dari berbagai kalangan, mahasiswa, buruh, guru, pekerja transportasi, hingga pemuka agama. Mereka bersatu menentang satu musuh bersama, korupsi yang merampok kehidupan bangsa. Aksi ini membangkitkan memori sejarah rakyat Filipina. Dulu, Jalan IDESA menjadi saksi runtuhnya rezim Marcos melalui kekuatan massa rakyat. Kini, di jalur yang sama, rakyat kembali berbaris, menunjukkan bahwa suara rakyat tetap menjadi senjata paling ampuh melawan penguasa yang lalim.
Kekuatan jumlah ini adalah pesan keras kepada pemerintah. Jangan pernah mengabaikan rakyat. Karena sekali mereka bersatu, mereka akan menjadi gelombang yang tak mungkin dibendung. Namun, di balik semangat rakyat itu, aksi juga diwarnai luka yang mendalam. Bentrokan dengan aparat kepolisian membuat situasi memanas, dan lebih dari 1.200 orang ditangkap. Di antara mereka ada mahasiswa, aktivis, bahkan warga biasa yang hanya ikut berbaris dengan damai. Mereka dituduh sebagai perusuh, padahal banyak di antaranya hanyalah korban represi. Kekerasan aparat menjadi sorotan tajam. Gas air mata, peluru karet, dan pentungan digunakan untuk membubarkan massa. Kendaraan terbakar, toko-toko rusak, dan beberapa titik kota berubah menjadi medan pertempuran. Bukannya meredam ketegangan, tindakan represif ini justru semakin membakar amarah rakyat. Di tengah kekacauan itu, rakyat Filipina sadar betapa dalamnya luka yang mereka derita akibat korupsi. Menurut laporan Transparency International, Filipina termasuk dalam jajaran negara dengan tingkat korupsi tinggi, menempati sekitar peringkat ke-116 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Dunia. Posisi ini adalah cermin buram betapa penyakit korupsi telah menggerogoti fondasi bangsa. Rakyat menyadari bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya soal proyek fiktif atau dana yang hilang. Ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari cengkeraman ketidakadilan yang sistemik, saudaraku. Inilah kisah Trillion Peso March, gelombang amarah rakyat Filipina yang turun ke jalan menuntut keadilan. Lebih dari 500 juta orang bersatu dalam lautan manusia, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebebasan, demi menyuarakan suara hati nurani. Mereka menolak untuk diam. Meski harus berhadapan dengan represi keras dari aparat dan risiko penangkapan, apa yang terjadi di Manila bukan hanya cerita lokal. Itu adalah cermin bagi bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bahwa korupsi adalah musuh bersama, pengkhianatan terhadap rakyat, dan racun yang bisa menghancurkan sebuah negeri dari dalam. Rakyat Filipina memberi pesan tegas. Suara rakyat tidak bisa dibungkam, dan kebenaran tidak bisa ditutup dengan kekerasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Korupsi adalah bentuk kezaliman, dan melawannya adalah bagian dari jihad untuk menegakkan keadilan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada rakyat Filipina, menjaga mereka dalam perjuangan, dan menjadikan bangsa mereka bangkit dari kegelapan menuju cahaya keadilan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar suara kebenaran ini terus bergema. Bersama kita berdiri, bersama kita melawan, dan bersama kita menjaga nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.